Ini ada pentol, sosis, ada toge juga, terus ada lombok. Alhamdulillah udah kelar guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Hari ini mau berangkat kerja. Kebetulan berangkatnya sekarang jam 7. Itu guys. Ini jam 7 terangnya kayak gini nih guys. Soalnya lagi udah mau memasuki musim panas. Jadi jam 7 udah terang benderang. Bukan jam 7 sih, jam 4 udah matahari udah terbit gitu. Jam 4 udah matahari terbit. Hari ini kerjanya saya tuh tate kata guys. Tate kata itu bikin rumah ke atas, bikin tiang-tiangnya rumah gitu, mendirikan rumah lah gitu, bukan pondasi ya. Jadi mendirikan rumah untuk lantai 1 lantai 2 kayak gitu guys. Tate kata namanya. Agak berat sih, soalnya main di ketinggian sekarang itu. Ini saya mau menuju ke kantor untuk persiapan berangkat. Jadi berangkatnya semua dari kantor pakai mobil. Kalau dari Apato itu pakai sepeda guys. Dari Apato ke kantor pakai sepeda. Ini tanjakan sebenarnya nih, capek. Kantornya sih deket guys, alhamdulillah deket. Jadi nggak terlalu jauh, mengkayuh gitu, nggak terlalu capek juga. Wah, ini tanjakan harus turun. Nah, jadi guys, saya mau sedikit cerita. Kalau kerja di Jepang itu, yang pertama harus disiapin adalah mental. Karena apa? Karena di perusahaan baru itu kan nggak mungkin kita langsung bisa kerja kan. Untuk bahasanya gitu, untuk kerjanya juga, dan kita perlu adaptasi. Nah, di sini tuh didikannya keras guys. Di Jepang tuh didikannya keras. Jadi bener-bener bener-bener keras. Di sini tuh cara mendidiknya tuh main bentak, terus kata-kata kasar. Cara orang Jepang mendidik kebanyakan seperti itu. Kadang ada juga yang main pukul gitu. Mesti yang dipukul tuh kepala. Nah, makanya yang harus disiapkan di sini mental gitu. Kalau kita cepat bisa, ya kita aman di sini. Kalau kita susah nangkapnya, kita lama sekali untuk bisa gitu, untuk kerja. Wah, itu bahaya. Bisa jadi bulan-bulanannya senior, bulan-bulanannya mandor gitu, yang pegang proyek gitu guys. Jadi bentak, dibaka-baka gitu. Baka tuh ya kurang pintar lah gitu kalau bahasa Indonesianya. Tadi saya berangkatnya jam 6.45. Perjalanan sih nggak sampai 5 menit kan. Perjalanan kan nggak sampai 5 menit. Ya biar jalan dulu lah biar dapat santai di mobil. Teman-teman kayaknya belum datang juga sih. Belum pada datang. Nah, itu kantor saya guys. Udah mau sampai nih. Jadi tiap harinya dari Senin sampai Sabtu ya seperti inilah. Kadang berangkat jam 6, kadang berangkat jam setengah 8 gitu. Paling enak sih berangkat jam setengah 8, karena kita udah bisa santai guys. Kita bisa nyantai dulu gitu.
Udah nyampe nih guys. Sudah sampai. Wih. Waduh, parkirannya penuh kayak ini. Ini parkirannya sepeda. Kita kesini mau ambil alat. Nah, ini helmku guys nih. Kalau lagi musim panas, helmnya ada dikasih gini sama kantor kemarin. Ini nanti dikasih air supaya apa ya, waktu panas tuh di sini kan spon nih. Jadi menyimpan air, jadi air terus ngalir. Jadi leher kita dingin. Dan ini box alatku guys. Itu. Box alatku di sini. Kita menuju ke mobil. Mobilku yang ini guys. Ini dia mobilku ini. Iya. Belum ada yang datang. Hari ini berempat aja. Biasanya tuh kalau tate kata, kalau misalkan banyak ya, itu bisa berenam, bisa 7 gitu. Ya. Ya, kita santai di mobil aja guys ya. Gitu. Nah, yang saya ceritakan tadi untuk kalau yang mau kerja di Jepang, yang bagian apa ya, bagian kuli bangunan lah ya, bagian gemba, bahasa Jepangnya itu gemba, yaitu bangunan. Itu yang pertama harus disiapkan memang mental, benar-benar mental harus disiapkan. Karena kalau kita nggak siap mental, kita nggak kuat, dibentak, nggak kuat ini, itu bisa kabur. Kalau kabur dari sini otomatis jadi awalnya dari resmi bisa jadi ilegal gitu. Kalau misalkan ilegalnya tuh kita dapat perusahaan yang bagus, dapat teman-teman yang bagus, bisa ngelindungi, ya aman guys. Itu ambil 1 tahun, 1,5 tahun terus pulang, itu enak gitu. Karena kalau ilegal gajinya agak gede, karena kita nggak bayar pajak, nggak bayar apa gitu. Kalau ilegal, cuman kita was-was aja tuh tiap hari. Kalau misalkan nggak betah mau pindah, mungkin ya nggak usah ngelanjutin apa ya, kontrak gitu. Karena di sini tuh kontraknya per tahun guys. Itu memang kalau untuk Jisuse, kalau apa ya, Jisuse itu peserta magang ya, itu kontraknya dibilang 3 tahun gitu. Cuman kayak perusahaan ini kontraknya setiap tahun tuh diperpanjang. Jadi kontrak 1 tahun, nanti mau 1 tahun lagi diperpanjang lagi. Jadi kalau udah mau tahun kedua tuh biasanya ada ujian. Ujian itu dari apa ya, dari imigrasi lah ya kayaknya. Dari imigrasi turun ke perusahaan ini ada ujian lagi gitu untuk tahun kedua. Mau naik ke tahun ketiga ada ujian lagi gitu guys. Kalau memang perusahaannya cocok gitu, langsung diambil lagi, ditawarin mau nerusin nggak sampai 5 tahun gitu. Kalau cocok perusahaannya, kalau nggak cocok ya udah, nggak ada pertanyaan, nggak ada apa, seperti itu. Intinya kita batasnya 3 tahun. Kalau udah mau 4 tahun ke 5 tahun tuh itu udah bukan pemagang lagi, itu namanya Tokutegino, atau bisa dikatakan visa kerja lah gitu. Dan gajinya udah gede lah ya, hampir setara dengan orang Jepang. Ya kayak ginilah Jepang guys. Jepang tuh kalau saya pribadi nih, itu kalau kerja di Jepang tuh, kalau di Gemba kurang enak guys.
tapi duitnya aja yang enak gitu, karena memang ya gede kan gajinya ya kan. Gaji kuli bangunan di sini satu hari bisa 700-800. Oh, ini teman saya datang, orang Vietnam. Sehari itu bisa 700-800 seharinya. Gitu. Untuk biaya hidup sebenarnya kalau ya nggak boros nggak ngirit 3 juta duit Indo udah cukup lah guys. Di sini itu 30.000 udah cukup. Ya satu bulan tuh di sini gajinya bisa 111 apa 109.000 apa 120.000, ada yang nggak gitu. Satu bulan 30.000 habis makan lah, nggak boros nggak irit juga. Jadi lumayan ya, apa ya, untuk nabung ya lumayan lah guys gitu. Ini lagi menunggu guys, menunggu yang dua lagi belum datang. Nah satu udah datang, supirnya belum datang nih. Udah jam 7 lebih. Kebetulan orang-orang ini ada yang molor nih, yang nggak begitu mematuhi peraturan. Apa ya, orangnya tuh masih muda-muda semua di sini. Nah, ini ada yang datang lagi. Udah datang satu nih, lagi satu nih. Surashi? Ah, udah sinakatta. Sacho iru kara ne. Sanju? でしょ9時間ぐらい30ニュースでやってました。 Sini mana? Temen saya beli jaket yang ada kipasnya. Jadi kalau musim panas tuh laku banget tuh jaket ada kipasnya, cuman mahal guys. Bisa-bisa sampai dengan 500.000, bisa-bisa 1 juta ya. Karena dijual terpisah dari baterainya, dinamonya, jaketnya gitu. Itu dijual terpisah. Semuanya tuh bisa dengan 500 sampai dengan 1 juta. Kalau yang bagus ya 1 juta ya. Ya cepat sudah. Ya, bagus sudah. Alright. Kita ちゃんと段取り分かったんだ。かっこいいな。かっこいいな。上手な。見えた。見たら怒ると。Hai. Ini bagian yang koplak-koplak nih. Ada Minoru sama Tomoya nih. Ini suka banget bercanda orangnya. Jadi kalau bareng sama nih orang gitu, jadi nggak capek kerjanya gitu. Soalnya tiap harinya tuh bercanda guys gitu.
hilang capeknya gitu. Kalau serius kerja itu aduh cepet capek tuh guys. Ohaimashimashita. Konnichiwa. Konnichiwa. Supirnya baru supirnya tuh baru datang guys. Ningen nagara, sonna koto aru. Supirnya baru datang tuh guys. Jadi ini udah jam 7:30. Aduh. YouTube. YouTube Ya. Sige. Ima Yonghyaku ni Juni. Subscribe. Subscriber. Yonghyaku. Live stream? Live stream じゃないでしょ Nah, so. ビデオだけですね。 So. Video dah. Berangkat guys. Sekarang tuh lokasinya di Funabashi. Mungkin perjalanan 40 menit lah. 40 menit. Ini grup-grup santai nih. Cuman ya meskipun santai kerjanya cepet guys daripada ini karena yang kan memang udah lama gitu kan. Daripada saya memang masih baru tuh. 僕 G は聞いて、でも誰でも見えなかったらこの車のなんだろう。誰もいなかったの？Udah sampai proyek guys. So, dekat ternyata. Okay. So dekat ternyata guys, dekat udah nyampe tuh proyeknya. Ambil peralatan dulu guys. Ini sarung tangan sama palu kayaknya. Sarung tangan, palu, terus ada cutter juga. Sini ambil cutter juga guys. Oke, ini aja lah peralatannya guys. Kayak gini proyeknya guys nih. Tadi kata kayak gini. Nah, ini dia nih pekerjaan guys. Yang namanya tate kata. Bikin kayak gini. Sekarang lagi istirahat, lagi makan. Ini saya bawa bento, bento kalau namanya di sini. Kalau di Indonesia bawa bekal ya. Kalau sini namanya bento. Ini ada pentol, sosis, ada toge juga, terus ada lombok, cabe. Cabenya ini saya beli online di FB, cabe Jawa. Kalau cabai sini nggak pedes soalnya. Nah ini dia, cuacanya panas guys, asli panas banget, kayak mau pingsan. Kerjanya taheng, sulit. Oke, kita kerja dulu guys. Kalau kerja nggak boleh main HP. Nanti pas istirahat aja nanti lanjutin guys ya. Alhamdulillah udah kenyang guys, udah kenyang, udah habis, tinggal tidur dulu 1 jam. Video biar. Wah, ada burung gagak tuh. Ini panasnya minta ampun. Sekarang nih 35 derajat. Wah itu aja.
Ah itu yang bunyi tuh. Wah, terbang udah. Nah, sekarang tuh 35 derajat. Cuman meskipun 35 derajat, di Indonesia 30 derajat, di sini 35 derajat. Maksudnya gini. Di Indo tuh 39 derajat, di sini 35 derajat. Mungkin lebih panas sini yang 35. Soalnya matahari tuh lebih rendah, guys. Posisinya. Soalnya Jepang sama Indonesia selisih 2 jam. Lebih duluan sini. Lebih duluan Jepang. Jadi mataharinya agak rendah. Panasnya tuh beda sama panas Indonesia. Kayak gitu. Jadi kalau panas tuh katanya sih kalau orang-orang Jepang yang udah tua-tua yang ini tuh banyak yang meninggal gitu karena nggak kuat. Saya pun yang masih umur 30-an ya. Itu aja ngos-ngosan bener-bener kayak nggak kuat, kayak mau nyerah gitu. Apalagi apa ya, kayak bingung apa gitu. Kalau panasnya harus santai kalau kerjanya tuh. Seperti itu, guys. Saya sedia minuman kayak gini. Minuman bersoda untuk manis-manis supaya ada energi. Yang paling mantap ini sih yang bersoda gitu. Kalau yang manis biasa tuh kurang enak gitu. Kalau yang bersoda kan kepala jadi sereng gitu. Jadi enak yang bersoda. Jadi guys, kalau di Jepang tuh hal yang terberat yang gua hadapin di Jepang tuh musim panas sama musim dingin. Musim dingin tuh bisa sampai 0 derajat gitu. Mungkin kalau musim dingin bisa di cover sama baju-baju ya. Baju mungkin bisa pakai 2 atau 3 gitu ya. Nah, kalau panas nih serba salah gitu. Kita pakai topeng pun kayak pengap gitu, nggak pakai apa kayak topeng gitu. Panasnya langsung kena kulit, kena ini kan, kebakar gitu kulit. Jadi hitamnya itu hitam apa ya, kalau kulit saya tuh kena panas yang terlalu panas tuh ngelupas gitu guys, kulitnya kayak kebakar, kayak perih terus ngelupas gitu. Makanya saya pakai topeng saya guys tuh, pakai apa ya, ya topeng lah kalau saya nyebutnya itu. Cuman pengap gitu, kayak kita bernafas tuh kayak gimana ya, kayak susah bernafas gitu. Hal yang terberat tuh panas sama nanti dingin. Ini panasnya katanya tuh ini masih belum nih. Nanti di bulan 8, 9, 10 itu, bulan 10 lah, itu sampai dengan 42 derajat. Aduh, bayangin tuh guys. Indonesia aja yang 39, di sini 35, itu masih panasan sini guys gitu. Apalagi di sini 42. Aduh. Lumayan sulit. Toire. Jadi ya berat. Kalau dibilang berat ini guys. Soalnya juga belum terbiasa gitu. Yang terbiasa aja di sini mengeluh gitu guys, panas itu. Apalagi yang belum terbiasa ya, apalagi yang pertama kali gitu ya. Makanya banyak yang pemagang yang baru datang itu banyak yang kabur gitu. Banyak yang udah jadi ilegal. Kabur ya langsung pulang, mungkin kabur cari perusahaan-perusahaan pabrik atau apa yang ada di dalam gitu. Yang nggak begitu merasakan panas gitu. Karena keadaan kayak gini, kalau memang nggak kuat, aduh, jangan kerja di sini. Di sini tuh harus siapin badan kita, siapin mental itu. Kalau di Indonesia mah santai ya, kerjanya santai gitu, sambil ngobrol gitu, istirahat. Banyak yang paling kerja 1 jam istirahat, 1 jam istirahat ya. Kalau di sini enggak,
istirahatnya tuh nggak begitu ini, nggak begitu ada istirahat. Jadi kerja gitu, kerja mungkin kalau dari jam 8, jam setengah 11 istirahat itu pun 15 menit gitu, 15 menit. Habis itu jam 12 baru 1 jam. Habis itu kerja lagi. Nanti kalau memang keadaan nggak mungkin kan istirahat lagi 15 menit. Habis itu kerja lagi gitu. Cuman itu jarang sih, jarang ada. Ini pekerjaannya tinggal dikit sih guys. Ini tinggal nanti pasang triplek lagi atasnya. Habis itu pasang tiang-tiang lagi. Habis tiang-tiang itu baru genteng dah. Habis itu selesai, pulang. Untung ada kren. Kalau nggak ada kren kita angkat-angkat sendiri ke atas itu, aduh makin berat kayaknya kerja guys. Yang terberat juga sini, kita manjat-manjat, kita ngikat-ngikat ini jaring-jaring nih. Nanti yang di depan tuh juga sampai ke atas. Ada ini sih, ada lantainya sih. Cuman kalau yang di atas tuh kan kita kan nggak sampai. Jadi kita di atas yang besi-besi bundar itu guys. Seperti itu. Tadi saya keliling ini, yang ikat tuh saya sendiri guys tadi. Dari atas sampai bawah. Tuh. Ya kalau ada lantainya enak. Nah yang itu nggak ada lantainya tuh sampai ke atas tuh, wah ngeri kali. Itu harus berani ketinggian. Untung saya nggak begitu fobia ketinggian. Ya jadi pekerjaannya tinggal dikit sih guys. Kalau cepat selesai enak, cepat pulang. Ya cepat istirahat. Kalau ada keren kayak gini sih saya senang sih, kerja kayak gini saya senang. Tapi kalau nggak ada keren itu guys, aduh berat itu guys, paling berat. Ini ada toilet portable. Toilet portable di semua gemba itu mesti ada toilet portable kayak gini guys. Nih, jadi nggak ada air, ceboknya pakai tisu gitu. Kalau di sini nggak pakai air, kalau habis BAB ceboknya nggak pakai air, pakai tisu. Kerennya udah dihidupin. Orang-orang masih belum datang nih, yang 2 masih di mobil. Jadi kesimpulannya tuh kalau kerja enak di Indonesia, cuman duitnya enak di sini guys gitu. Di sini tuh ya kalau dibandingkan di Indonesia ya kan jauh lah lebih gede lah. Kursnya juga kan lebih gede sini kan gitu. Kursnya sekarang kalau nggak salah tuh 1 yennya tuh 109, berapa gitu, 109,75 lah gitu. Sedangkan di sini tuh kalau misalkan pemagang tuh ada macam-macam ya. Ada yang per jam tuh ada yang 600, ada yang 700 untuk gaji gitu. Ada yang 600, ada yang 700. Ya 600 tuh kalau uang Indo tuh per jam ya 60 lah, per jam tuh 60-70 lah, 60-70 per jam. Nah ini peralatan saya. Nah helmnya ada ini nanti disiram air. Nih ini dikasih air, yang ini spon dikasih air. Ini udah kering nih, ini bentar lagi saya siram air nih supaya enak di leher, nggak panas gitu. Di leher ada air yang mengalir gitu ini. Terus lagi ini yang sambil topeng kayak gini nih. Gitu. Pembungkus kepala pakai ini. Pengap sih guys, tapi kalau nggak pakai ini kebakar kulit gitu. Lelet kebakar, kalau kebakar terus jadinya perih, habis itu ngelupas kulit tipisnya, ngelupas. Ini bahaya sekali gitu. Bagi yang rentan kulitnya. Kalau yang kulitnya kebal mungkin ya nggak apa-apa, mungkin cuma hitam gitu aja. Kalau saya nggak betah gitu, panas nih, mesti ngupas kulit, nggak betah panas kulit saya. Ini saya mau tidur cuman nggak bisa karena panas, ngantuk sih cuman nggak bisa, panas banget gitu. Ini teman saya lagi tidur.
orang Vietnam lagi tidur. Enak dia punya jaket yang ada kipasnya gitu. Jadi ada 2 kipas, ada baterainya juga. Berat sih, cuman enak gitu, dikipasin dari dalam gitu. Cuman mahal, bisa sampai 3.000, 4.000. Ada yang sampai 10.000. 10.000 tuh Bang Indo itu 1 juta. Kalau 1.000 itu 100 sekian lah gitu. Jadi ya mahal gitu. Ya harus bisa adaptasi kalau kerja di sini. Adaptasi musim pertama. Bukan ini. Ya adaptasi musim, adaptasi mental juga, adaptasi apa ya, budaya juga gitu. Budayanya orang sini keras gitu. Jadi ya harus bisa adaptasi semua nih kalau tinggal di sini, kalau kerja di sini. Kalau nggak bisa adaptasi itu kemungkinan kabur, kalau enggak itu pulang udah gitu, nggak nerusin kerja lagi di sini gitu. Jadi memang bener-bener berat gitu di sini. Beratnya tuh di mental sama keadaan gitu. Kalau masalah kerja sih berat enggaknya tergantung masing-masing ya, tergantung yang menanggapi lah gitu. Kalau ini saya bilang kerja Gemba di sini berat, ada yang bilang nggak berat, ada yang bilang biasa-biasa aja deh. Itu tergantung yang menanggapi lah kalau kerjaan itu ya. Realistis lah. Cuman kalau masalah mental apa gitu, itu kebanyakan sama ya. Kalau kita sering dibully, sering apa, kan kita nggak enak kerja gitu. Sering dimarahin, itu pasti nggak enak, kerjanya nggak enak. Kayak gitu. Terus di apa ya? Ayo cepat kerja ya. Kerja yang cepat, nah, kayak gitu tuh. Itu nggak bisa saya. Itu yang harus harus bisa adaptasi. Nah ini udah mulai kerja lagi guys. Lumayan istirahatnya 1,5 jam. Aku mau nyuci ini. Si Mizo. Nah kayak gini guys. Oke, start kerja lagi. Alhamdulillah udah kelar guys yo. Oke, saatnya pulang. Nah itu jadi Mbak, sampai di sini aja, nanti finishingnya orang lain. Oke, kita menuju pulang dulu guys. Capek. Jadi kerjanya tuh lumayan banget. Soalnya panas. Kalau panas tuh lumayan berat kerja guys, meskipun ringan tuh bebannya terasa berat. Tapi alhamdulillah lah bisa dijalani dalam 1 hari ini. Menuju pulang, perjalanan kurang lebih 1 jam, setengah jam. Alhamdulillah udah nyampe. Alhamdulillah udah nyampe guys. Udah nyampe. Ya deh. Oh, segera. Ambil ini barang dulu.
Wah, tiba-tiba ada yang naruh buku agak ini nih guys. di apa? Di sepeda. Aduh, taruh di rak aja lah. Ini taruh di rak bawah. Terus ini juga dogu, taruh di sana. Hako dogu namanya. Hako kotak, dogu adalah peralatan kotak. Ya. Oke. Ya, oke. Tinggal pulang. Pulang. Alhamdulillah pulang akhirnya. Wah, Senara. Tinggal mandi. Sekarang jadwal piket aku masak nasi aja sih. Kalau masak lauk memang tiap hari. Kalau masak lauk sekarang tuh sendiri-sendiri di apa tuh. Kalau masak nasi mah piket seminggu sekali gitu. Bukan seminggu sekali kan, ada orang 4. Jadi satu orang tuh satu minggu gitu. Satu minggu gitu. Jadi pas 1 bulan gitu. Kebetulan saya masak nasi pas minggu keempat. Deket-deket gajian. Berarti kalau udah saya waktu jadwal masak deket-deket gajian. Jadwal buang sampah juga 1 minggu gitu. Saya di minggu pertama. Kebetulan saya gajian di tanggal 10. Jadi kalau saya udah masak, saya udah buang sampah, berarti hampir gajian. Nah, gitu aja. Ya beginilah keseharianku guys di Jepang. Kerjanya ya berat ya. Ya kayak kerja kuli bangunan gitulah, sama aja gitu. Cuman kalau di sini tuh lebih simpel. Sebenarnya lebih simpel. Lebih praktis sebenarnya gitu. Untuk bahan-bahannya lebih praktis. Cuman saya belum tahu rumus saja. Belum tahu ini. Soalnya sebelumnya memang nggak ada pengalaman untuk pembesian, untuk waku atau bagesting ya. Itu saya belum ada pengalaman sebelumnya. Ya, jadi karena nggak ada pengalaman, ya sulit gitulah. Belum ada pengalaman, sulit. Mungkin kalau udah kalau udah lama mungkin ya 6 bulan atau 1 tahun mungkin bisa gitu. Aduh, sepedaku nih, saya dapat sepeda bekas. Jadi ya kayak gini guys, rame. Remnya, bannya juga nggak sinkron, udah bengkok bannya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa dikayuh. Alhamdulillah udah sampai nih guys ya. Yokato. Oke guys, terima kasih yang udah ngikutin, yang udah subscribe, yang udah nge-like ya. Ikutin terus channel kami Pino Purple. Nanti saya bikin video yang lebih greget lagi. Oke, bye. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.